akan mulai mengenai presentasinya. Oke, jadi kita akan mempresentasikan mengenai peluang bisnis di Net 89. Bagaimana sih potensinya dan bagaimana peluang ini bisa menjadikan solusi dalam menghadapi krisis saat ini. Jadi perusahaan kita namanya adalah PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau biasa dipanggil dengan PT SMI. Jadi perizinan kita cukup komplit, cukup lengkap, ya. Kita ada SK Menkesnya untuk pembuatan perusahaan, PSE untuk perizinan dari softwarenya, NIP, NPWP, dan untuk networknya sendiri kita sudah ada SIUP-L-nya. Jadi ini adalah jajaran direksi dan founder. Saya yang di tengah, yang paling ganteng sendiri katanya, kata mama saya ya. Oke, jadi visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah ikut serta membuka wawasan masyarakat mengenai trading, karena trading ini potensinya sangat luar biasa besar, tetapi tidak banyak orang yang mengerti apa itu yang ditradingkan, bagaimana cara tradingnya, bagaimana mengelola dan strategi-strateginya, serta otomatisasi trading dan cara membuatnya. Jadi kalau kita sudah mengenal trading, sebenarnya ada cara yang sederhana, ada cara yang lebih simple gitu ya. Bagaimana cara mengelola trading ini tadi. Kita nggak perlu duduk di depan laptop 1x24 jam jagain tradingnya terus. Mungkin bagi orang-orang yang sudah sering trading manual tahu akan susahnya bagaimana kita mau kencing itu susahnya bagaimana gitu ya. Kadang yang lucu, ditinggal kencing sebentar, tradingnya sudah loss gitu ya, dijagain seharian nggak goyang. Jadi sebenarnya ada cara yang lebih simple, cara yang lebih sederhana untuk mengelola trading tadi. Lalu misi perusahaan apa? Jadi kita ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan berusaha bersama. Jadi kita ingin memberikan sebuah peluang bisnis kepada masyarakat agar bisa berusaha dan bekerja bersama-sama di komunitas Net 89. Meningkatkan kesejahteraan bagi semua anggotanya, itu sudah pasti, dan memberikan solusi bagi semua orang yang ingin membangun otomatisasi tradingnya sendiri. Jadi kantor pusat kita ada di Jakarta, di Soho Capital, lantai 31. Soho Capital ini di sebelahnya Central Park Mall ya, itu ada gedung perkantoran. Jadi saat ini masih posisi di lockdown ya, jadi kita belum bisa operasional, tapi harapannya pada bulan Juni nanti kita sudah bisa kembali operasional seperti biasa. Kita juga ada kantor cabang di Surabaya, di Pakuwon Tower, lantai 11. Saat ini posisinya juga sama, masih di lockdown. Kita juga ada kantor cabang di Denpasar, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin katanya working holiday, Anda bisa datang ke sana, ke Bali, ke Denpasar. Anda bisa berlibur sambil bekerja. Kantor-kantor cabang yang saat ini sedang dalam proses renovasi adalah kantor cabang Medan dan Belitung. Memang ini agak molor dari jadwal kita, terutama karena kasus corona kemarin. Jadi harapannya sesegera mungkin ini bisa kita selesaikan dan kita operasionalkan. Oke, lalu kita akan masuk ke bagian produk. Jadi sebenarnya apa sih produk yang kita pasarkan gitu ya? Apa sih otomatisasi trading itu gitu? Jadi robot trading forex, apakah robot trading forex itu?
robot trading forex ini biasa kita sebut dengan expert advisor atau EA. Ini adalah sebuah software yang bekerja secara mandiri untuk menganalisa kondisi pasar, mencari peluang-peluang untuk open trade, baik itu sell atau buy, sesuai dengan kondisi yang ada di market. Jadi, bagi teman-teman yang sudah sering trading di forex, platform yang biasa digunakan oleh broker-broker adalah MetaTrader. Jadi entah itu MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Di dalam platform MetaTrader tersebut sudah dilengkapi dengan sebuah fasilitas gitu ya, untuk melakukan atau membuat sebuah robot trading atau sebuah otomatisasi trading di dalam Meta Editor gitu ya. Kebanyakan trader, mereka belum paham mengenai bagaimana cara membuat otomatisasi trading tersebut. Jadi inilah yang ingin kita ajarkan. Jadi mengapa sih Anda perlu robot trading? Jadi keunggulan dari robot trading adalah pastinya adalah dia bisa berjalan 24 jam. Dia tidak akan mengenal lelah. Jadi kita bisa tetap jalan-jalan, kita tetap bisa shopping, kita mau tidur tinggal tidur, dia akan terus berjalan gitu ya. Dan satu hal yang paling menguntungkan dari memakai robot trading adalah dia akan berjalan dengan sangat konsisten gitu ya. Jadi jika kita trading secara manual, kadang konsistensi ini tidak ada. Satu, karena kecepatan. Mungkin kecepatan eksekusi kita akan jauh sekali di bawah kecepatan dari sebuah robot trading. Kadang kecepatan analisa gitu ya. Yang paling sering terjadi adalah keraguan-raguan atau masalah psikologis gitu. Kita sudah tahu ini salah, kita sudah tahu ini floating minus, tapi saat kita mau buang posisi kayaknya kok susah sekali ya, kok berat sekali ya gitu ya. Itu yang disebut dengan faktor psikologis. Dengan menggunakan sebuah robot trading, dia akan berjalan dengan sangat konsisten. Artinya waktunya buang, dia pasti buang. Waktunya masuk, dia pasti akan masuk. Kecepatan kalkulasi dari sebuah robot trading hanya milisecond. Jadi itu akan sangat cepat sekali dia untuk memutuskan apakah ini harus keluar atau masuk. Jadi produk kita yang pertama adalah sebuah e-book mengenai cara mudah belajar membuat robot trading forex untuk beginner. Jadi di buku yang pertama ini yang kita ajarkan adalah sebuah konsep pemrograman dasar untuk membuat sebuah robot trading. Jadi bagaimana sih cara kerjanya gitu ya? Bagaimana sih susunan programnya? Apa sih susunan perintah-perintahnya, parameternya dan lain-lain. Ini yang kita ajarkan. Tujuan utama dari buku beginner ini adalah Anda bisa mengenal, Anda bisa tahu cara membuat sebuah robot trading yang sederhana, belum yang kompleks ya. Lalu di buku yang kedua adalah e-book cara mudah membuat robot trading forex untuk profesional. Di buku yang profesional ini kita akan mengajarkan cara yang lebih dalam lagi. Anda akan diajari bagaimana caranya membuat sebuah robot trading yang kompleks gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya melakukan averaging dengan robot, atau hedging, atau mungkin martingale, atau mungkin setting time, kapan mau aktif, kapan mau tidak aktif, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah buku yang perlu Anda baca jika Anda ingin membuat sebuah robot trading sendiri yang sangat kompleks. Oke. Program pemasaran kita adalah melalui jaringan atau network. Jadi ini adalah multi level marketing gitu ya. Di dalam sebuah multi level marketing tentunya ada yang namanya marketing plan. Jadi konsep jaringan yang kita pakai adalah dengan konsep matahari, bukan binary atau trinary ya. Ini adalah konsep matahari.
di mana seorang penjual langsung boleh memiliki downline langsung sebanyak-banyak yang mereka inginkan atau mereka bisa. Jadi tidak ada batasan di sini berapa banyak yang boleh Anda punya. Keanggotaannya adalah gratis, jadi Anda bisa mendaftar di Net89 atau di PT SMI secara gratis, tetapi hak untuk menjalankan bisnisnya baru bisa Anda peroleh saat Anda minimal sudah membeli sebuah produk dari Net89. Jadi, jika kita menjalankan bisnisnya tentunya ada bonus-bonus dan harga yang harus dibayar. Jadi ini adalah perhitungan dari bonus dan harga. PV atau product value, ini adalah harga jual dari perusahaan ke anggota penjual langsung Net89. Untuk menghitung semua bonus yang kita bagikan, itu dihitung dari BV atau business value. Besarnya BV adalah PV kali 85%, jadi 85%-nya PV, gitu ya. Ada selisih 15% di sini. Jadi 15% itu adalah PPN 10% dan 5%-nya adalah harga dasar dari produk yang kita jual. Jadi alur penjualan langsungnya adalah dari PT SMI ke anggota, lalu ke konsumen. Jadi, jika kita menjalankan bisnis Net89, apa sih yang kita bisa peroleh, gitu ya? Jadi yang pertama adalah bonus sponsor. Jika Anda mengajak atau mensponsori seseorang secara langsung, yang Anda bisa dapatkan adalah 10% dari BV. Ingat ya, semua penjualan atau semua perhitungan bonus kita hitung dari BV. Lalu kita ada bonus yang kedua, yaitu bonus generasi. Bonus ini 1 sampai 15 kedalaman, 15 generasi. Pembagiannya bertingkat. Generasi pertama 4%, generasi kedua sampai kelima 3%, 6 sampai 9 2%, 10 sampai 15 1%. Dengan total itu sekitar 30%. Jadi ini adalah contoh. Jika Anda mensponsori orang, ini hanya contoh ya, artinya Anda boleh punya lebih dari 4. Jika Anda mensponsori orang yang membeli buku yang beginner, maka yang bisa Anda dapatkan adalah 10% dari kali BV, yaitu sebesar 127.500. Bonus ini bisa langsung Anda cairkan, instan. Lalu yang kedua adalah, jika contohnya Anda mempunyai klien atau member yang membeli buku yang profesional, maka yang bisa Anda dapatkan adalah 637.500 untuk per produk. Jadi untuk bonus generasi, ini adalah contohnya. Jadi dari generasi 1, untuk buku yang beginner Anda mendapatkan kira-kira 4%-nya, yaitu 51.000. Untuk buku yang profesional 255.000. Untuk generasi 2-5 sekitar 3%-nya 38.000, atau yang profesional 191.000 dan seterusnya. Oke. Jadi ini adalah simulasinya, gitu ya. Jadi jika kita menjelaskan hanya bonus, sponsor, bonus generasi, orang belum tentu tahu akan potensinya, gitu. Ini yang ingin kita jelaskan. Inilah luar biasanya bisnis dengan cara multi level marketing atau jaringan. Ini adalah kekuatan dari bisnis jaringan. Andaikan ya, kita hanya melakukan duplikasi 3 saja. Saya hanya perlu mencari 3. Setelah itu, saya akan mengajarkan, menduplikasikan cara saya kepada downline saya. Yang 3 ini masing-masing kita ajarkan cari 3. Ya. Saya rasa untuk sebuah network, nyari 3 itu bukanlah sesuatu hal yang luar biasa susah, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang relatif cukup mudah.
Tetapi berapa besar potensinya? Ingat ya, di level pertama kita bisa ini hanya untuk buku yang beginner. Jadi kita tidak ada produk yang lain. Semuanya hanya duplikasi 3 dan masing-masing hanya membeli buku yang beginner sebesar 1.500.000. Jadi di level yang pertama bonus yang kita bisa dapatkan adalah 153.000. Di level kedua 344.000 dan seterusnya. Jika kita bisa menduplikasikan ini secara sempurna sampai 15 kedalaman, maka yang bisa kita dapatkan secara total adalah 274 miliar. Gitu ya. Ini adalah sesuatu angka yang sangat fantastis, angka yang sangat luar biasa. Gitu. Dibandingkan dengan mungkin kita komparasi dengan bisnis konvensional lainnya, gitu ya. Kenapa kok bisa jadi sedemikian dahsyatnya? Ya, inilah ada kekuatan dari bisnis jaringan. Secara duplikasi, omset akan masuk dan terus masuk, gitu ya. Andaikan kita komparasikan untuk bisnis Net89 ini dengan bisnis lainnya, kita komparasikan ya. Jika kita sama-sama memerlukan waktu 5 tahun misalnya untuk membangun bisnis jaringan ini, bisnis Net89 ini, supaya bisa jadi seperti ilustrasi di atas. Saya perlu waktu 5 tahun. Berarti dalam waktu 5 tahun saya bisa mendapatkan 274 miliar. Berarti 1 tahun rata-rata saya masih bisa mendapatkan sekitar 55 miliar. Ada enggak kira-kira bisnis konvensional yang bisa menawarkan hasil yang sama seperti ini dengan modal awal yang sama, ya? Modal awal kita hanya berapa? Hanya 1,5 juta saja. Dengan 1,5 juta dan kemampuan Anda dan ketekunan Anda bekerja, Anda bisa mendapatkan sekitar 55 miliar per tahun. Luar biasa kan? Jadi jika Anda menjalankan sebuah bisnis konvensional, Anda adalah pemilik bisnis. Yang pertama Anda butuhkan pasti Anda harus tahu dulu rencana bisnis Anda itu apa. Anda mesti menyusun sistemnya sendiri. Lalu Anda mesti mempersiapkan modalnya. Setelah itu Anda mencari orang-orang atau pegawai yang bisa membantu Anda, lalu Anda menjalankan bisnisnya. Risiko kegagalannya cukup besar. Ya, tidak banyak orang yang bisa berhasil di bisnisnya sendiri. Cara yang termudah untuk menjadi seorang bisnis owner adalah membeli bisnis yang sudah ada atau franchise, gitu ya. Kira-kira ada enggak bisnis franchise yang modal awalnya hanya 1,5 juta? Saya rasa belum ada saat ini, gitu ya. Di tempat kita, Anda bisa seakan-akan membeli sebuah bisnis franchise. Anda tidak perlu susun konsep bisnisnya, Anda tidak perlu susun produknya, Anda tidak perlu susun bagaimana manajemennya. Yang Anda perlukan hanyalah bergabung dan Anda mendapatkan hak bisnis dan semua yang kita sudah sediakan. Hanya dari 1,5 juta. Ya. Tapi bagaimana jika kita mencoba melakukan simulasi dengan buku yang profesional, gitu ya. Jadi kita ajarkan duplikasinya tetap duplikasi 3. Jadi kita tetap duplikasi 3 yang sama, tetapi buku yang dibeli adalah buku yang profesional. Jadi jika Anda bisa menjalankan ini secara sempurna, maka total yang bisa Anda dapatkan adalah sebesar 1,3 triliun. Wah, sekarang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi dengan 1,3 triliun, sekarang kita sudah bisa mendapatkan atau mencapai mimpi-mimpi yang kita idam-idamkan, gitu. Jadi setiap orang pasti punya mimpi. Saya punya mimpi, Anda juga punya mimpi.
Sekarang bagaimana cara mencapai mimpi-mimpi yang kita idam-idamkan, gitu ya. Ini adalah salah satu cara yang kita tawarkan. Kemarin ada teman-teman yang juga bertanya, Pak, bagaimana perbandingan bisnis ini dengan bisnis money game? Ini kok kira-kira sama? Iya, memang secara konsep ini sama, oke? Kita bandingkan, sekarang banyak sistem yang menawarkan sistem bot. Sistem bot itu bagaimana sih? Jika Anda mengajak orang, jika ada berapa puluh orang yang bergabung, Anda fly, betul? Pertanyaan saya adalah, berapa yang Anda bisa dapatkan dengan sistem bot? Tidak gampang dan tidak besar, gitu ya. Tetapi asumsikan saja, bisnis marketing plan-nya Net89 ini adalah sistem bot, gitu ya. Dengan 15 generasi kedalaman, Anda bisa dapat 1,3 triliun. Bagaimana? Kira-kira ada nggak yang sistem bot yang bisa mengalahkan sistemnya kita? Saya rasa nggak ada, gitu ya. Karena sistem bot pun pasti setelah fly bonusnya dipotong. Di sini Anda mendapatkan penuh sampai dengan 15 kedalaman. Jadi secara hitung-hitungan, jika orang yang bilang money game lebih menguntungkan, saya kok bingung ya, gitu. Karena secara perhitungan teori ini bisnis kita akan jauh-jauh lebih menguntungkan. Lalu di setiap perusahaan network pasti ada yang namanya peringkat. Jadi peringkat pertama kita adalah peringkat Safir. Peringkat Safir ini dihitung dari pencapaian Anda secara pribadi. Artinya semuanya dihitung dari pencapaian Anda secara pribadi. Di sini Anda bisa mencapainya saat Anda sudah mempunyai 10 direct sponsor dengan minimal omset 150 juta. Peringkat yang berikutnya adalah peringkat Topaz. Peringkat Topaz ini bisa dicapai saat Anda sudah bisa membangun jaringan Anda. Artinya di sini Anda mesti membentuk 10 orang yang menjadi peringkat Safir di minimal 5 kaki yang berbeda dengan total omset sekitar 1,5 miliar. Lalu peringkat yang berikutnya adalah Ruby. Peringkat Ruby ini Anda diharuskan berhasil membina 6 orang yang bisa menjadi Topaz dengan omset jaringan sekitar 9 miliar. Rewardnya adalah mobil senilai 280 juta. Mobilnya apa? Bebas. Anda boleh memilih sendiri. Nilainya yang kita batasi. Boleh nggak kita pilih Mercy? Boleh. Sisanya Anda bisa tambah sendiri. Lalu peringkat yang berikutnya adalah Emerald. Emerald ini Anda bisa capai saat Anda sudah mempunyai 4 orang yang mencapai peringkat Ruby di minimal 2 kaki yang berbeda. Rewardnya adalah mobil atau hal lain yang Anda inginkan, rumah juga boleh, apapun boleh, asal nilainya 520 juta, dan liburan mewah. Kenapa kok kita berikan liburan? Karena Anda layak, Anda sudah pantas untuk mendapatkan liburan saat Anda bisa mencapai Emerald. Kerja keras Anda sudah sangat luar biasa sekali, gitu ya. Dan peringkat kita yang terakhir adalah peringkat Diamond. Di peringkat Diamond ini Anda wajib mempunyai 2 orang yang sudah mencapai peringkat Emerald, dan rewardnya adalah mobil mewah senilai 1,5 miliar dan juga liburan yang super mewah. Oke. Presentasi kita sudah selesai. Saya akan coba masuk ke bagian tanya jawab, ya. Penarikan bonus kok bonus sponsor kok surat pernyataannya dipending terus. Jika terpending, mungkin ada
hal-hal yang di luar ketentuan atau apa, silakan email saja Pak ke admin dari Pak Made Suarjana ya ini ya. Email aja ke admin Pak untuk ditanyakan, jadi nanti akan kita proses. Untuk menarik orang gabung, materi promo yang tepat itu bagaimana? Ini dari Pak Aris Channel. Saya sudah join 6 bulan dan mempunyai 60 member yang join via link referral saya. Tapi dari 60 member itu belum satu pun yang aktif. Oke. Jadi begini. Jadi begini, orang itu akan aktif, gitu ya, saat orang itu sudah mengerti akan potensinya. Saat kita belum mengerti akan potensinya, maka kita tidak pernah tahu bagaimana atau apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi misalnya Anda punya 60 orang downline member yang sudah join bergabung, tetapi Anda tidak pernah menjelaskan akan potensinya jika mereka menjalankan bisnis ini. Ya mereka akan cuek-cuek saja Pak. Ngapain gitu ya. Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang membenci uang. Semua orang cinta akan uang gitu ya. Semua orang punya keinginan, semua orang akan punya mimpi gitu ya. Jadi yang perlu kita sadarkan ke mereka atau kita perlu informasikan ke mereka adalah ini loh ada peluang yang bagus, ini loh gitu ya potensinya yang Anda bisa dapatkan jika Anda menjalankan bisnis ini gitu. Jadi dengan menyadarkan mereka, memberikan mereka informasi akan potensinya, mereka akan serta-merta akan mau menjalankan bisnis ini. Selain itu kita juga memberikan training-training gitu ya. Jadi setiap hari Jumat kita selalu ada training. Bagaimana sih cara presentasi yang benar, bagaimana sih cara menjalankan bisnis ini dan lain-lain. Nanti setelah masa lockdown COVID ini sudah selesai, kita akan lakukan training ini secara offline di kantor-kantor kita. Jadi bergantian Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Belitung. Supaya ini bisa membantu teman-teman untuk menjalankan bisnis ini dengan baik. Mohon penjelasan bagaimana meyakinkan prospek bahwa dana deposit aman. Secara teknis Pak, semua bisnis itu pasti ada risikonya. Kita mau bisnis real, bisnis tidak real, bisnis dunia maya atau apapun, semuanya ada resikonya gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya bisnis yang sangat aman, yang super aman gitu. Jika ditanya, Pak, yang di sana ada jaminan, Pak, yang di sini dijamin pemerintah, Pak. Pertanyaan saya itu sederhana kok. Kalau profit, siapa yang ngambil? Anda. Kalau rugi, siapa yang disuruh jamin? Orang lain. Kira-kira make sense gak sih? Gitu ya. Kalau memang ada yang bisa jamin semuanya, ya mereka akan melakukan investasi itu sendiri. Ngapain profitnya diambil Anda, lalu ruginya disuruh tanggung mereka. Dalam hal ini termasuk pemerintah. Gitu ya. Jadi kan agak aneh gitu loh. Gitu. Orang selalu bertanya mengenai keamanan-keamanan. Oke. Jika katakanlah saya adalah pemerintah. Oke. Semuanya bank harus saya yang jamin. Misalnya, ini perbankan ya. Make sense gak? Yang terima untungnya banknya, betul? Yang
katakanlah bank ini lari membawa uang orang, yang bawa kabur uangnya banknya, lalu saya yang disuruh tanggung meskipun saya adalah pemerintah. Tidak make sense kan? Jadi dalam semua bisnis itu ada resikonya gitu. Tidak ada yang kata-kata benar-benar aman dan lain-lain. Yang perlu kita jelaskan selalu adalah resikonya. Oke, saat kita memasuki dunia trading, apakah ini bisa dipastikan Anda pasti untung? Kalau ada yang bisa memastikan Anda pasti profit, maka itu akan sangat luar biasa sekali dan dia tidak perlu dana orang lain. Betul ya? Saat Anda memasuki dunia trading, Anda sudah harus tahu akan resikonya. Jadi kalau tradingnya loss, ya uang Anda hilang. Tetapi sejauh mana kita bisa memanage risiko tersebut? Sejauh mana kita bisa membatasi risiko-risiko tersebut? Gitu. Kebanyakan dari trader, mereka tidak bisa membatasi atau belum bisa membatasi risiko dari kekalahan tradingnya mereka. Kebanyakan trader masih tidak menggunakan stop loss. Ini kan kelemahan, gitu ya. Kebanyakan trader tidak rela dia kalah atau loss yang akhirnya uangnya dia berkurang. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita ingin hindarkan dengan menggunakan otomatisasi trading. Artinya kita mengajarkan seseorang untuk mengelola resikonya, gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan kembali lagi adalah aman atau tidak, ya semuanya ada risiko, gitu ya. Usul Pak Andreas dari Pak Turseno Wibowo, sebaiknya di web SMI secara periodik ada news. Ya, setiap hari Senin kita selalu ada news. Setiap hari Senin, saat ini sudah kita berjalan 3 minggu, setiap hari Senin kita selalu update banner dan notifikasi. Artinya semua orang akan bisa melihat progres yang akan kita lakukan at least dalam 1 minggu ke depan, gitu ya. Jadi problem utama dari sebuah perusahaan network adalah distribusi informasi. Kok bisa distribusi informasi? Kenapa? Karena secara teknis kita hanya menyampaikan, dari perusahaan menyampaikan ke leader-leader utama, dari leader-leader utama menyampaikan ke bawahnya. Itu adalah konsep dari sebuah jaringan, gitu ya. Perusahaan tidak akan berhubungan langsung sampai ke bawah-bawah, gitu ya. Kalau kita pasang iklan, pasang media dan lain-lain, itu jadinya perusahaan konvensional, gitu. Nah, saat ini distribusi informasi itu tidak berjalan dengan baik, sehingga orang member secara umum tidak mendapatkan informasi mengenai progres perusahaan itu bagaimana, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diluncurkan, apa yang akan dihapus dan lain-lain. Jadi sekarang kita mencoba tampil lebih profesional. Kita sudah ada Facebook resmi, kita sudah ada Instagram resmi, dan kita selalu update banner-banner di website kita setiap minggu. Jadi kira-kira itu Pak. Tapi terima kasih banyak Pak usulannya. Pak Andreas dari Pak Hesa. Pak Andreas, kalau Safir kira-kira pendapatan sebulan paling kecil berapa ya? Begini. Nah, ini apa namanya? Pendapatan ini relatif Pak, gitu ya. Jadi jika Anda punya downline dan downline ini tidak aktif, maka bulan ini Anda mendapatkan income, bulan depan Anda tidak akan mendapatkan income, gitu ya. Tetapi jika Anda mendapatkan downline di bulan ini dan Anda bisa menduplikasikan apa yang Anda lakukan ke downline Anda, maka bulan depan meskipun Anda tidak bekerja, mereka yang akan bekerja, sehingga Anda tetap bisa mendapatkan income. Dan saat Anda atau mereka bisa menduplikasikan hal ini lagi ke downline-nya mereka, maka ini konsep jaringannya berjalan, konsep duplikasinya berjalan, maka income itu akan datang setiap bulan secara rutin, gitu ya.
I Gusti Made Jaya Adi. Saya menyimak dulu. Dulu saya pernah ikut bisnis MLM, sulitnya meyakinkan orang bahwa bisnis ini menguntungkan. Oke, setuju Pak Adi, Pak Gusti Made ya. Setuju Pak. Tetapi sebenarnya hal ini bukanlah hal yang mutlak. Kenapa? Karena saat Anda melakukan sebuah presentasi, ada beberapa hal teknis yang harus Anda perhatikan. Dan ini yang kita selalu ajarkan di training-training kita. Jadi yang pertama adalah Anda harus yakin dulu. Kebanyakan faktor utama dari sebuah gagalnya presentasi adalah karena Anda sendiri tidak yakin, gitu ya. Orang yang Anda presentasikan membantah sedikit, Anda sudah, oh ya mungkin ya, aduh gak tahu aku, aduh saya belum pernah ya, saya juga baru ikut 1 bulan. Saat Anda berkata seperti itu, 99% presentasi Anda sudah gagal. Jadi yang pertama adalah masalah keyakinan dulu. Jadi confidence, itu yang harus Anda punya. Oke, jika confidence sudah ada, lalu yang kedua adalah masalah product knowledge. Menguasai nggak Anda tentang product knowledge ini? Kalau Anda tidak menguasai dan kebetulan yang Anda presentasi orangnya lebih menguasai dari Anda, ya bubar. Gitu ya. Ini contoh. Misalnya saya mengajarkan sebuah cara membuat robot trading. Ternyata saya nggak menguasai bahannya. Aduh, ini gimana ya kalau membuat gini ya? Kok salah ya? Gini. Ternyata orang yang Anda presentasi, lah Bapak salah caranya. Ya sudah, setelah itu apapun yang dia bilang akan jauh lebih benar daripada apa yang Bapak katakan. Gitu ya. Jadi Anda harus juga menguasai yang namanya product knowledge. Jadi yang pertama adalah self confidence, lalu product knowledge. Baru yang berikutnya adalah urutan yang lain, yaitu seperti menciptakan sebuah masalah, mencari kebutuhan dia dan lain-lain, gitu ya. Jadi tanpa cara yang benar, maka presentasi sebuah network marketing ini akan sangat susah sekali, gitu. Termasuk cara-cara presentasi yang benar mengenai hal yang sederhana saja. Contohnya seperti edifikasi yang sering saya bilang. Kebanyakan orang itu selalu salah edifikasi, gitu ya. Mereka mengedifikasikan klien atau calon klien kepada atasan, upline. Pak, perkenalkan Pak, ini teman saya, ini bos besar Pak, dia jagoan trading, dia punya perusahaan ini, dia tiap hari mainnya di bursa Pak. Gitu ya. Anda memperkenalkan edifikasi klien, calon klien ke upline. Kira-kira upline-nya ngeri nggak mau presentasi? Gitu ya. Upline-nya ngeri. Upline-nya mau ngomong apa aja takut, gitu ya. Karena Anda kebalik. Tapi bagaimana kalau Anda mengedifikasikan upline ke klien? Perkenalkan Pak, ini upline saya. Ya kan, upline saya sudah berpengalaman cukup lama di bidang trading. Dia begini, pengalamannya begini, di net 89 penghasilannya sudah begini, downline-nya. Nah, ini akan memberikan respect kepada klien tersebut, gitu ya. Apapun yang upline Anda bilang, maka dia akan merasa oke, mungkin ada benarnya. Oke, saya bisa terima. Oke, begini. Ini kan contoh sederhana mengenai trik-trik yang bisa kita jalankan sebagai seorang marketing di bidang multi level. Gitu ya. Jadi dibilang susah, iya Pak, susah. Karena kemungkinan besar caranya masih salah, gitu ya. Tetapi jika Anda mengikuti cara yang benar, maka hal ini adalah sebuah hal yang mudah, bukan susah. Dan untuk hal ini kita memberikan trainingnya setiap hari Jumat. Nanti bisa hubungin support system ya Pak ya, jika ingin mengikuti trainingnya. Ya, untuk training Anda bisa menghubungi founder-founder, leader-leader Anda untuk atau masuk ke website dari support system. Jadi Anda bisa langsung daftar di sana untuk mengikuti training.
eh Pak Pradipta Wijaya, 20 member udah banyak. Belum, Pak. Kita masih sangat kecil sekali gitu ya. Dibandingkan dengan perusahaan network lainnya, kita masih kecil sekali. Kita hanya seujung kuku dari mereka. Jadi sebenarnya potensi yang kita punya adalah sangat luar biasa besar sekali. Dan saat ini kita sudah jalan di 13 negara. Gitu ya. Yang kadang aneh adalah orang Indonesia itu lebih suka produk impor, gitu ya. Atau mungkin orang secara umum global lebih suka produk impor. Jadi saat kita masuk ke sebuah negara, mereka merasa ini adalah produk impor, gitu ya. Jadi mereka suka. Tapi ya ini. Pak Thomas Herianto, Pak Andreas usul dibuatkan video standar dari Bapak. Para leader tinggal putar video dan ya, jika itu yang dilakukan, itu memang baik, Pak. Tapi jika itu yang dilakukan, maka duplikasi ini tidak akan berjalan. Kemampuan dari leader tersebut tidak akan pernah terasah, gitu ya. Mereka hanya leader yang intinya cuma bisa puterin video aja, gitu. Saat ditanya apa, mereka nggak tahu. Saat dimintai penjelasan dari downline, mereka tidak tahu, gitu ya. Bahkan saya pernah ketemu seorang yang katanya leader, dia sudah punya downline 6-7 orang, tetapi untuk membantu membukakan akun downline-nya saja mereka tidak bisa. Nah, kita tidak inginkan hal seperti ini terjadi, gitu ya. Karena itu kita selalu berusaha memberikan training dan edukasi agar mereka mampu melakukannya ini sendiri, bukan hanya memutarkan video saya. Ya, itu cara yang paling mudah memang, tapi kita lebih suka cara yang benar, Pak. Bukan berarti itu caranya salah ya, tapi kita lebih ingin mengajari. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu yang akan Anda dapatkan di bisnis ini akan Anda bisa pakai meskipun saat Anda sudah meninggalkan bisnis ini, gitu ya. Jadi ilmu itu tidak akan pernah hilang. Pak Saban CPS bisa akses materi-materi pelatihan dan informasi dari SMI. Akses materi-materi pelatihan, kita berikan pelatihannya bukan materi, Pak. Jadi kita berikan pelatihannya saat ini dengan cara online. Materinya hanya 2-3 jam. Tapi nanti kita saat sudah bisa offline, artinya kita sudah bisa kembali beroperasional secara penuh, kita akan berikan training itu 1 hari. Jadi training ini kan bukan cuma baca bukunya terus bisa, Pak. Jadi yang namanya training ini harus ada latihannya. Kita bersama-sama berlatih. Nah, itu kita baru bisa. Jadi nanti saat kita sudah offline, kita pasti akan lakukan itu secara latihan bersama-sama. Jadi intinya yang kita inginkan, saat Anda sudah selesai, saat Anda sudah keluar dari ruangan training, Anda sudah menguasai dengan baik. Dari Pak Bugi Subekti ya, Subekti. Apakah bisnis ini bisa diwariskan? Ya. Jadi gini. Saat ini eranya sudah berbeda. Ini bukan era 80-an lagi, Pak. Oke. Jadi kata-kata bisa diwariskan secara hukum bisa. Ini bisa diwariskan, gitu ya. Tetapi apakah ini perlu dilakukan secara resmi? Itu kembali lagi ke masing-masing orang. Ini contohnya. Saat saya mempunyai ATM BCA, gitu ya. Mungkin saat saya sudah tidak ada lagi. Selama anak saya bisa mengakses atau bisa tahu PIN saya, kira-kira dia bisa tetap mengakses uang saya enggak? Bisa, Pak. Gitu ya.
Ini intinya. Jadi zaman sudah berubah. Saat ini hal seperti itu tidak lagi mutlak atau wajib dilakukan gitu ya. Karena semuanya bisa diakses. Tapi bisa. Upline saya malah aneh, gak mau. Jadi Bu Vera ini ya, upline saya malah aneh, gak mau ajarin saya daftarin domain. Wah, nah kalau ini saya nggak tahu nih, apakah upline-nya memang tipe pekerja keras atau apa ini. Kalau upline-nya ketemu tetap nggak bisa jelasin. Waduh. Jadi ini ada pembahasan mengenai OJK. Jadi perusahaan kita adalah perusahaan terdaftar. Perizinan kita adalah komplit gitu ya. Jadi bisa ditanyakan kok, apakah kita termasuk perusahaan yang diawasi atau tidak. Karena perusahaan kita berdiri sejak tahun 2017. Sekarang sudah 2020. Kita sudah berjalan 3 tahun. Jika Anda masih menanyakan soal OJK, pertanyaan saya adalah, yakinkah Anda akan OJK ini? Loh, Pak Andreas, kenapa kok bertanya seperti itu? Nah, kalau OJK-nya membiarkan kita berjalan 3 tahun tanpa ada pengawasan kan berarti sama juga bohong. Berarti percuma aja Anda tanyakan tentang OJK, gitu kan? Itu intinya. Tentunya kalau kita sudah dibiarkan jalan 3 tahun, ya pasti kita sudah komplit, Pak, gitu ya. Itu bisa dicek langsung kok. Jika kita ada yang dilanggar, pasti sudah kena semprit, gitu ya. Jadi inti dari presentasi hari ini adalah, ini yang ingin kita sampaikan adalah, ini adalah sebuah peluang bisnis. Peluang bisnis yang hasilnya sangat luar biasa, fantastik, dan tetap bisa dijalankan dalam kondisi seperti sekarang ini, gitu ya. Ini adalah sebuah solusi bagi kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang Anda alami di bisnis konvensional yang ada saat ini. Jadi, yang sering saya perbandingkan adalah jika Anda mengikuti BisnisNet 89 dibandingkan jika Anda adalah seorang karyawan atau Anda adalah seorang pemilik bisnis. Ini yang sering saya perbandingkan. Saat Anda mulai menyusun bisnis Anda sendiri, berapa modal awal yang Anda perlukan? Apa saja kesulitan yang Anda harus alami? Anda harus menyusun bisnis Anda sendiri, Anda harus mengurus perizinannya, Anda harus menyiapkan semuanya sendiri, gitu ya. Di sini Anda cuma datang, ikut, selesai, jalankan, selesai, gitu ya. Anda tidak perlu ikut mengurus perizinannya, Anda tidak perlu mengurus suplai barangnya, dan lain-lain. Dan modal di awal kita adalah sangat luar biasa kecil. Jika dibandingkan kita sebagai karyawan misalnya, tentunya perbedaan yang paling menyolok adalah besarnya income yang bakal kita terima, gitu ya. Karena di sini posisi Anda bukan lagi sebagai karyawan, tetapi posisi Anda sudah menjadi seorang pemilik bisnis Anda sendiri. Jadi sejauh mana Anda ingin kembangkan, sejauh mana Anda ingin besarkan, itu tergantung dari diri Anda sendiri. Pak Pintor Parulian, 1 KTP bisa buat berapa account? 1 KTP hanya bisa buat 1 account, Pak. Jadi, menurut peraturan perundangan di Indonesia, 1 orang hanya bisa mempunyai 1 account. Jadi untuk materi presentasi ini bisa di-share, nanti kita bisa minta ke upline.
dari Pak Esa tadi, apa nih tadi? Maaf ya, sampai baca dulu. Pak Esa, salam sukses, saya pasti bisa. Upline saya sebulan bisa dapat 800 juta. Masa saya nggak bisa? Wah, saya yakin bisa, Pak. Saya yakin bisa. Ini bedanya bisnis atau marketing plan di Net 89 dengan marketing plan di bisnis lain. Jika bisnis lain biasanya disusun dengan konsep binary atau trinary. Konsep bisnis binary atau trinary ini adalah siapa yang sudah booking titik di atas, dia akan mendapatkan hasil yang paling besar, gitu ya. Akan susah bagi orang-orang di bawahnya untuk mengalahkan penghasilan orang yang sudah di atas. Tetapi dengan konsep matahari, cara kerjanya berbeda, gitu ya. Di konsep bisnis matahari, siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang bekerja lebih besar, dia akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar, tidak peduli dimanapun posisinya. Artinya meskipun Anda ada di ujung paling bawah sampai saat ini, yang saat ini Anda ada di ujung paling bawah, jika Anda bekerja keras mengembangkan jaringan Anda, maka Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih besar daripada apa yang didapatkan oleh upline Anda. Itu pasti, gitu ya. Inilah hebatnya konsep dari matahari. Dari Pak Thomas Herianto, bolehkah kami mengadakan webinar sendiri? Oh, boleh, Pak. Justru itu adalah hak Bapak, gitu ya. Tetapi selama itu mengikuti rambu-rambu yang berlaku. Artinya, Anda tidak boleh mengatasnamakan perusahaan, Anda tidak boleh mengatasnamakan ini adalah presentasi resmi dari perusahaan dan lain sebagainya. Itu bisa dikoordinasikan dengan support system. Tetapi boleh. Justru itu akan sangat bagus sekali, ya. Personal dan tugasnya. Betul. Jadi upline itu memang tugasnya adalah mengajarkan atau mentransfer ilmu dari yang dia miliki ke downline-nya. Jadi ini yang biasa kita sebut dengan duplikasi, gitu ya. Jadi tujuannya adalah semua orang bisa mendapatkan ilmu yang sama, gitu. Tetapi jika memang upline tadi vakum atau mungkin sudah tidak aktif dan lain sebagainya, itu sebabnya di kantor kita selalu adakan yang namanya training. Jadi training ini ada beberapa macam. Training yang sekarang sudah berjalan adalah training mengenai sales mastery. Jadi bagaimana cara presentasi yang benar, bagaimana cara berbicara yang benar, bagaimana cara ini ada salesnya, itu namanya sales mastery. Lalu ada training mengenai product knowledge, gitu ya. Product knowledge ini nanti akan dibagi dua. Jadi product knowledge mengenai Net 89 dan product knowledge mengenai produk kita, yaitu pembuatan robot, gitu ya. Jadi Anda bisa tahu bagaimana sih seluk-beluknya membuat sebuah robot trading sendiri, gitu ya. Jadi jika Anda ditanya downline, Anda bisa menjelaskan. Pak Abud, kalau bikin video YouTube kemarin kenapa gak boleh ya Pak? Harus ditutup videonya yang kemarin. Jadi begini, bukan kita tidak boleh, gitu ya. Tetapi kemarin kita mendapatkan teguran dari Kemendak karena banyaknya video-video dari perorangan yang seakan-akan mengatasnamakan dari perusahaan. Jadi beda ya. Saat Anda membuat video sendiri, saat Anda tidak memakai logo kami, tidak mengatasnamakan ini dari perusahaan dan lain-lain, itu bebas,
gitu ya. Tetapi yang kebanyakan yang kemarin video-video yang kita somasi adalah video-video yang seakan-akan mereka ini dibuat dari perusahaan, gitu ya. Channelnya Net89 Indonesia. Pertanyaannya kan, bagi orang awam yang melihat ini adalah channel Net89 Indonesia, pertanyaannya adalah, ini asli, resmi, atau bukan? Gitu ya. Lalu memakai logo-logo dari perusahaan kita tanpa izin dari kita. Nah, jika semua orang bisa memakai logo-logo dari kita, pertanyaannya kan sama. Bagi orang awam, ini adalah resmi atau tidak. Jadi itu kan tidak jelas. Jadi selama Anda tidak mengatasnamakan perusahaan secara resmi, selama Anda memakai logo-logo kita dengan izin terlebih dahulu atau tidak memakainya, selama namanya tidak menyangkut nama perusahaan kita dan lain sebagainya, itu bebas. Anda boleh melakukan atau membuat video-video ini. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke support system, gitu ya, supaya tidak salah. Jadi bukan semuanya nggak boleh, bukan. Tetapi kita hanya berusaha untuk meluruskan saja. Karena banyak sekali. Bahkan dari kompetitor yang lain pun juga banyak. Dia memakai nama Net89 tapi yang dijelaskan isinya beda, gitu ya. Nah, ini kan lebih kejam lagi, gitu ya. Jadi yang dipakai namanya Net89, orang itu taunya Net89 tapi yang dipresentasikan bisnis yang lain, gitu. Saat mereka bergabung dan mengalami kerugian, ternyata yang disalahkan jadi Net89. Kita juga sudah mengalami beberapa kasus di mana ada orang yang membuka website dengan nama Net89, gitu ya. Saat orang deposit di sana, ternyata uangnya hilang. Yang dikomplain kita secara perusahaan, secara resmi. Jadi itu sebabnya kita tertibkan semuanya. Kita tidak mau hal-hal seperti itu terjadi lagi. Pak Hundi Aryo, Pak Andreas, kenapa yang dijelaskan hanya bonus ring? Ya, karena materi hari ini hanyalah materi mengenai Net89 dan produknya. Pak, dibuat brosur-brosur yang resmi untuk presentasi ke downline baru. Ya, itu nanti bisa dikoordinasikan dengan upline atau tim support system ya Pak. Jadi nanti kita akan ada yang namanya company profile. Jadi company profile ini juga dalam berupa video dan file buku ya. Jadi nanti ada. Nanti di rumah ya. Minta brosur resmi, banner resmi ya. Jadi Pak Rudi Rupian ini bisa dikoordinasikan dengan tim support system. Oke, saya rasa cukup sekian dulu presentasi kita hari ini. Jadi ini adalah kata penutup dari saya. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Bisnis ini adalah bisnis dari Indonesia, karya anak bangsa yang saat ini sudah mendunia, gitu ya. Yang kita harapkan adalah jangan sampai produk kita hanya dinikmati oleh orang-orang di luar negeri, gitu ya. Kita harus bisa menjadi raja di tempat kita sendiri. Oke, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut atau materi yang ingin ditanyakan, bisa hubungi upline Anda masing-masing atau ke tim founder. Oke, selamat siang, salam sukses selalu ke Net89.